Baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kita kembali lagi di mata kuliah Hongyakutsuyaku 2 ya. Eh, Seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata pencahayaan tidak merubah penampilan saya di kamera ini. Kayak memang kameranya yang bermasalah, yang harus udah ini ya, kamera lama. Oke. Di mata kuliah ini ya kita saling apa ya namanya mengingatkan kembali ke esensi dari mata kuliah ini ya. Di Hongyakutsuyaku 2 kita belajar untuk menerjemahkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan juga, tingkat kesulitannya ini jauh lebih tinggi karena kita harus mereproduksi bahasa Indonesia ke bahasa yang sedang kita pelajari sekarang, yaitu bahasa Jepang ya. Kenapa tingkat kesulitannya tinggi? Karena kita dituntut untuk memiliki pengetahuan bahasa Jepang, terus pengetahuan lainnya juga ya, pengetahuan apa namanya? Dari sisi sosiolinguistiknya juga, terus dari sisi pragmatisnya juga. Makanya di dalam perkuliahan ini waktu kalian mengerjakan tugasnya banyak mengalami kendala dan itu sangat wajar ya. Dan kesulitan itu ya memang begitu adanya. Jadi nggak usah terlalu banyak menyalahkan diri sendiri. Oh, saya kurang belajar. Oh, saya waktu NOR NKR-nya nggak serius. Oh, saya nggak usah gitu ya, santai aja. Di sini kita akan mengembangkan diri dari apa yang sudah ada gitu. Nggak perlu kembali lagi ke masa lalu ya, santai aja. Jadi dengan apa yang kita punya sekarang, kita kembangkan diri supaya hasil terjemahan kita lebih baik gitu. Jadi nggak usah ini ya, maksudnya semua apa namanya mahasiswa, semua saya pun ya, dosen semua itu fasilitator punya latar belakang masing-masing ya. Kapasitasnya masing-masing punya, kapasitasnya itu beda-beda, nggak mungkin sama gitu ya. Jadi saya sangat memahami itu karena bukan berusaha memahami lagi ya, karena sudah paham. Karena saya juga pernah di posisi kalian. Terus saya juga belajar bagaimana orang Indonesia itu ya, bagaimana orang asing itu menguasai sebuah bahasa asing ya. Orang asing menguasai bahasa asing. Maksudnya orang asing orang ya itulah, gimana orang itu belajar bahasa asing itu. Prosesnya sedikit banyak saya pernah belajar. Terus saya juga alami sendiri, kita alami sendiri ya. Jadi kalau misalnya outputnya itu beda-beda di antara kalian, itu saya bukan masalah buat saya gitu. Ada yang sudah bisa lebih baik, ada yang masih berusaha menyamai temannya, ada yang sudah mandiri, ada yang masih perlu dikasih tahu jalannya gitu ya. Jadi macam-macam, nggak apa-apa gitu ya. Terus saya sangat menikmati sekali momen-momen bersama kalian ya, belajar bareng gitu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan instrumen untuk menikmati kuliah ini berupa kopi dan berupa keripik yang tidak mungkin saya makan ya, karena akan berisik. Nanti jadi itu ya, mukbang ya, nggak bisa. Tapi paling nggak ada di situ ya. Saya kalau lapar saya bisa makan. Oke. Terus di semester ini sebelum UTS itu kita sudah berusaha mempelajari, mengembangkan diri untuk menerjemahkan wacana ya. Jadi kebanyakan itu berupa tulisan kita terjemahkan gitu. Jadi kalau apa namanya translator ya, kita berusaha menjadi translator yang baik. Nah di situ di setiap kali pertemuan itu saya selalu menekankan bahwa kadang sebagai penerjemah modal dengkul, kita modalnya dengkul ya, modalnya dikit gitu. Makanya saya tadi bilang ya, dengan kondisi yang sekarang gimana caranya supaya kita tuh bisa
menghasilkan terjemahan yang baik. Salah satu cara yang saya sarankan, yang saya juga jalani ya, adalah memperkuat di bagian research-nya. Jadi mencari tahu apa yang akan kita terjemahkan baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Jepang. Kenapa kita perlu nyari tahu informasi dalam bahasa Indonesia? Karena kadang kita tuh nggak bisa menerjemahkan karena kita nggak ngerti konsepnya dalam bahasa Indonesia sendiri apa gitu. Ya, jadi bukan karena kita nggak punya kemampuan bahasa asing atau nggak punya pengetahuan bahasa asingnya, tapi karena kita nggak paham, gitu ya. Terus kita perlu mencari tahu mengenai sesuatu yang akan kita terjemahkan dalam bahasa asing tersebut ya. Itu juga sangat penting untuk menyerap kata-kata atau istilah yang sesuai dengan bidangnya gitu, yang kita terjemahkan. Mau nggak mau harus begitu. Ya, jadi kita nggak mungkin punya pengetahuan bahasa semua bidang, itu sulit ya. Sulit untuk dicapai gitu. Mau belajar bahasa Jepang berapa tahun pun, saya sudah 20 tahun lebih ya belajar bahasa Jepang sejak SMA kelas 3. Itu belum pernah merasa nyaman. Ada sih, maksudnya kalau yang udah biasa itu ya udah biasa ya yang saya terjemahin, jadi ya karena sudah biasa jadi saya kuasai gitu ya, bisa. Kayak misalnya kemarin kata sambutan yang kalian sudah terjemahkan, nanti kita bahas juga sih. Awalnya juga sulit buat saya, tapi lama-kelamaan ternyata kata sambutan tuh ya begitu-begitu aja gitu. Ya, dan karena saya sering diposisikan, Harisang tolong terjemahkan itu gitu ya. Di kampus ya, di Unsada itu ya sering ya saya diposisikan, saya, Ari Sensei, Hargo Sensei, terus siapa lagi gitu. Banyak ya. Jadi sering diposisikan kalau ada tamu itu harus menerjemahkan untuk Pak Rektor misalnya, atau pejabat yang lain yang nggak ngerti bahasa Jepang. Tapi ya jadi dari posisi itu dari lama kelamaan ya, oh ternyata cuman begini-begini aja diulang-ulang gitu. Cuman paling ada variasinya aja gitu ya. Ternyata ya variasi itu aja diulang-ulang, diputer-puter, yang ini, kadang yang mana gitu ya. Itu karena biasa. Jadi bukan karena saya sebelumnya sudah punya pengetahuan bahasa mengenai itu. Gitu ya. Jadi di sini saya berusaha memberikan pengalaman ya, supaya kalian bisa punya mengerti, betul-betul memahami, oh ternyata memang perlu research gitu, nggak mungkin kalau nggak research gitu. Jadi saya juga pernah sebelumnya bilang bahwa tingkat presisi ya, kita tuh terjemahannya oke atau enggak itu kadang banyak sekali bergantung sama sejauh mana kita bisa menyisihkan waktu, sejauh mana kita bisa menyisihkan tenaga untuk research ini, gitu, ya. Jadi itu yang selama ini saya sampaikan. Saya berusaha dengan kondisi kita sekarang gitu ya, dengan pengetahuan bahasa asing yang terbatas, gimana caranya supaya bisa mendapatkan hasil terjemahan yang maksimal. Selama ini ya yang saya rasakan yaitu research ya, mencari tahu. Dan setelah UTS itu saya coba dengan modal dengkul ya, minta tolong ke praktisi yang benar-benar terjun di bidang penerjemahan ini, ke komunitas namanya Komunitas Kijang ya. Dengan modal dengkul saya bilang ke ketuanya ya, Kang Jo kemarin, mungkin kalian juga udah lihat ya, Kang Jo, ini dong saya itu baru masuk komunitas itu beberapa bulan yang lalu. Jadi intinya benar-benar saya memanfaatkan orang itu gitu. Jadi sebenarnya nggak etis ya sebenarnya. Cuman ya udah, saya modal nekat. Tujuannya cuma untuk ini ya untuk ngasih fasilitas supaya kalian bisa dapat informasi yang lebih gitu. Modal dengkul, ternyata direspon dengan baik ya. Alhamdulillah bisa memperkenalkan kalian ke cerita-cerita dari orang yang benar-benar terjun yang intens gitu ya di bidang penerjemahan. Semoga bisa jadi referensi ya. Ya, jadi
Dan beberapa praktisi juga menyatakan memang mau nggak mau harus belajar lagi gitu ya. Mungkin istilahnya beda-beda ya setiap orang nyampe ini, tapi intinya mau nggak mau kita tuh untuk terjun di bidang penerjemahan itu setiap kali ada proyek itu belajar baru lagi, belajar lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak suka dengan proses mencari tahu, nggak suka dengan proses belajar, itu sulit untuk bertahan di dunia ini, di dunia penerjemahan ya untuk kedepannya kalau mau jadi yang profesional gitu. Itu juga yang saya rasakan dulu pernah nerjemahin pada saat proses audit ya, audit untuk pabrik fiberboard. Fiberboard itu kayu lapis yang dibuat dari serpihan kayu yang disatukan gitu, yang dipres gitu. Ya mungkin kalau kalian bisa lihat di furnitur yang dirakit-rakit itu loh ya. Itu pernah, dan itu sama sekali saya nggak pernah menjamah istilah-istilah di bidang fiberboard ya, sama sekali zero, nol. Tapi ya sebelum itu saya cari tahu dulu fiberboard itu apa, terus apa aja kira-kira yang kan itu auditnya itu tentang ISO berapa gitu ya. Nah, itu saya belajar mau nggak mau ya. Duitnya enak waktu itu. Duitnya kalau nggak salah berapa ya? Jadi saya 2 tahun dapat. Jadi setahun sekali itu ada audit ya perusahaan itu. Dulu satu hari itu saya dapat 1,5 kalau nggak salah. Dari ya itu untuk satu hari itu ya sepenuh gitu ya. Kadang sampai dari pagi jam 9 sampai jam sebelum maghrib ya biasanya. Itu 1,5 dulu. Itu ya karena ditawar ya, saya ngajuin yang lain karena saya coba dapat harga yang lain yang agak tinggi, tapi ditawar ya udahlah nggak apa-apa. Karena saya juga merasa oh ya udah ini pengalaman pertama saya, jadi momen untuk saya buat belajar tapi dibayar gitu. Tapi saya juga nggak bisa, karena saya belajar jadi nggak bisa lepas tanggung jawab juga. Jadi sebelumnya saya siapin dulu selama seminggu, jadi ya dihitung aja gitu. Terus hotel semua, pesawat semua ditanggung sama perusahaan itu. Jadi ada pengalaman yang ini ya, yang enak ya, pengalaman yang belajarnya tuh saya menikmati prosesnya gitu ya. Jadi seperti itu. Terus pernah juga nerjemahin tentang itu Marugame Semeng. Marugame Semeng itu pertama dia buka di di park gitu, yang di Central Park ya kalau nggak salah. Pertama kali buka itu di situ. Nah itu waktu pelatihan pertama kali buka tokonya itu saya yang nerjemahin. Jadi chefnya itu dari Osaka kalau nggak salah. Dia ngajarin gimana caranya manasin udongnya. Terus itu saya juga terlibat di situ. Nah itu juga semua karena ini ya, karena koneksi ya, karena temen. Jadi dikasih tahu sama temen, bisa nggak bantuin ini ada nih yang kerjaan untuk toko baru buka katanya. Toko baru buka apaan? Toko baru buka, penasaran ya udah saya mau deh gitu ya. Ternyata Marugame Semeng gitu. Terus pernah juga apalagi ya, ya dulu sih banyak ya, kalau sekarang udah sedikit sih. Karena saya ada blanknya itu karena ya pergi ke Jepang, terus setelah itu nggak kontak lagi sama teman-teman yang dulu gitu, yang sering kasih saya kerjaan. Harusnya saya balik lagi terus appeal lagi, gue kosong nih, kasih dong ya shigoto chodai gitu ya. Harusnya appeal seperti itu. Tapi sekarang udah waktunya juga udah sedikit ya. Seperti itu pengalaman yang mungkin kemarin saya belum pernah ceritain juga sih. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa jadi penerjemah, tapi untuk menambal bagian kosong yang misalnya kita kurang di bagian pengetahuan bahasanya, itu mau nggak mau ya sesuatu yang nggak bisa dihindari. Kita kuatkan di bagian yang lain gitu ya. Bagian itu adalah bagian research, mencari tahu, belajar gitu. Ya.
seperti itu. Terus hari ini saya lihat di Google Classroom itu eh, ada banyak ya mahasiswa yang belum bisa mensubmit hasil kerjaannya. Itu saya nggak paham kenapa, karena saya pikir instruksinya kalau ada yang nggak jelas dari saya itu mohon dikasih tahu ya, jadi diingatkan, kita saling mengingatkan. Tapi saya pikir instruksinya udah jelas ya, jadi karena pada dasarnya kita, saya, kalian itu punya kewajiban untuk mata kuliah ini gitu. Jadi dalam seminggu itu kita punya waktu, harus menyisihkan waktu untuk ini gitu, untuk memikirkan mata kuliah ini. Dan ada rekan kalian yang belum bisa menyisihkan waktu untuk mata kuliah ini. Itu berharap bisa dengar sih ceritanya ya, kenapa gitu. Bukan berarti saya mau marahin ya, lu gimana sih udah gua kasih tugas nggak ngerjain, kenapa lu gitu. Bukan mau menghakimi seperti itu ya. Saya pikir kalian juga punya hal lain gitu yang saya nggak tahu ya, entah apa gitu. Tapi dalam hal apapun itu nggak bisa seperti itu. Nanti kalian kalau kerja di luar juga kan ada kewajiban yang menempel ya. Kalau udah berkomitmen, saya berkomitmen dengan hal ini gitu, itu pasti ada muncul kewajiban, ada muncul resiko ya yang harus kita hadapi gitu. Kalau di mata kuliah ini saya nggak marah, nggak, paling yang ngingetin kayak gini aja, kenapa sih pada nggak ngerjain tugas gitu ya. Bukan mau marah sih. Kalau misalnya ada yang bisa cerita itu saya senang banget ya, maksudnya itu komunikasi yang harusnya dilaksanakan gitu. Kenapa gitu ya, begini sensei saya lupa gitu misalnya ya. Kalau lupa ya susah ya, maksudnya berarti kenapa lupa, karena berarti ruang di hatinya untuk mata kuliah ini sebelum jadwal ini berarti nggak ada gitu. Dan mungkin karena ada hal lain yang sehingga membuat kalian tidak bisa membuat ruang di hati kalian untuk mata kuliah ini gitu. Yang saya harapkan itu bisa berubah ke depannya gitu. Paling nggak adalah sisa sedikit gitu untuk ini. Mohon semoga nggak ada yang ini ya. Maksud saya kadang khawatir kalau serba salah. Kalau tegas, kadang mahasiswa ada juga oknum ya, nggak semua mahasiswa kayak gitu, tapi ada oknum yang mencari solusi dengan cara yang nggak sesuai gitu kadang. Kalau nggak tegas, maksudnya nggak tegas tuh ya gimana ya, maksudnya kadang ada yang harus oknum yang harus dikasih tekanan dulu gitu. Nah saya udah berhenti dengan cara seperti itu, nggak mau lagi saya memfasilitasi orang supaya belajar dengan tekanan itu ya, buat saya nggak banget gitu. Udah saya hentikan sejak. Tapi ya namanya orang ya, kadang nggak, lisan sama perbuatannya masih suka nggak lempeng gitu. Jadi saling mengingatkan aja ya. Tapi saya harap kinerjanya mohon diperbaiki ya. Kalau kalian di luar itu nggak bisa kayak gitu. Pastikan ya nanti ada resikonya. Masalahnya resikonya bisa kalian tanggung atau enggak gitu kan. Maunya dapetnya enak tapi nggak menjalankan kewajibannya. Nah itu saya pikir ya kalian juga udah paham seperti apa gitu. Maksudnya ya itu udah nggak sesuai kan ya. Jadi mohon diperbaiki. Ya. Kalau ada yang mau cerita boleh sih. Saya banyak ini, saya kerjaan di luar misalnya. Mau nggak mau saya harus kerja misalnya ya. Itu silakan, nggak apa-apa. Nanti saya cuman bilang oh ya udah nanti tolong minggu depan diperbaiki kinerjanya gitu doang. Ya. Saya pikir kalian juga udah ngerti ya. Oke. Terus minggu lalu itu bukan minggu lalu ya, kita udah banyak bolos ya. Ada libur hari Rabu itu, nanti juga kedepannya ada libur lagi kan ya, tanggal 1 Juni kalau nggak salah ya. Iya.
Iya, hari, sensei hari apa gitu libur saya lagi Pancasila katanya. oh iya, kesaktian Pancasila ya. Ya, jadi apa namanya? Jadi posisi kalian diuntungkan lagi sebenarnya. Jadi bisa melihat video temannya, kelas temannya yang kemarin-kemarin ya. Ya, tapi ya walaupun kondisinya diuntungkan, tapi kalau misalnya, jadi kan kalau diuntungkan tuh, jadi bisa lihat nih eh, eh, si Hari bakal ngomong apa nih ntar di kuliah gitu kan. Pada dasarnya kan sama sih kicauan saya ya. Apa namanya, tapi kadang ya itu nggak, karena nggak punya ruang di hatinya aja, jadi nggak bisa lihat ya gitu ya. Oke, sorry kalau misalnya agak ini, saya nggak marahin tapi bawel ya. Agak kontradiksi, tapi ya berharap, kenapa saya nggak terlalu menekan gitu ya, nggak menekan tapi bawel. Apa ya, dilema ya, dilema. eh saya juga di mata kuliah lain juga kayak HPO ya, HPO itu saya nggak pernah, bukan nggak pernah sih, maksudnya ya setiap minggu hanya mengingatkan, nanti HPO ya, presentasi ya minggu ini, siapa nih minggu ini gitu. Jadi kalaupun nggak ada yang HPO itu saya nggak pernah protes gitu, paling yang ngingetin aja, nanti kalau nggak produktif gimana gitu ya. Kenapa begitu? Kenapa kelihatannya mungkin sebagian dari dulu ya, dari udah 2 tahunan ini, 1-2 tahunan ini saya dibilang, ada mahasiswa yang bilang saya tuh nggak tegas gitu, mas, saya tuh kurang tegas gitu. Kenapa sih nggak ngasih ini harus segini, gini, gini? Nah itu ya, mungkin ada yang mau diperlakukan seperti itu gitu loh. Pengennya dikasih instruksi. Nah itu yang pengen saya pengen kasih sudut pandang yang lain gitu. Kalau kalian misalnya nunggu instruksi terus ya, misalnya bagian ini kok nggak diperbaiki ya, habis sensei nggak bilang. Nah kalau misalnya kalian nunggu instruksi terus ya, itu sulit untuk berkembang. Di mata kuliah ini saya selalu berusaha feedbacknya itu pasti, ini bagian ini harusnya kayak gini kira-kira ya, yang ini seperti ini, yang ini seperti ini. Nah itu kalian proses sendiri input itu, feedback itu, dan menghasilkan output yang baru gitu. Kalau misalnya kalian nunggu ya, itu sulit untuk berkembang di bidang apapun, bukan di belajar bahasa Jepang aja. Kalau di bidang yang kalian minatin ya, itu misalnya saya suka banget sama sepeda misalnya, itu saya nggak disuruh pun ya, nggak dikasih instruksi, Hari kamu tuh kalau suka sepeda belajarlah cara nambal ban sepeda gitu ya, nggak ada instruksi kayak gitu. Tapi saya bergerak sendiri badan saya gitu ya, mencari tahu di YouTube cara nambal ban sepeda, mencari tahu di YouTube bagaimana cara bikin rim wheel set sepeda gitu ya, gitu. Jadi apa namanya, kadang apa sih, saya mau ngomongin apa ya, ya gitu deh. Jadi kalau misalnya masih ikuti nunggu instruksi, sulit. Jadi harus punya momen dimana kalian tuh berpikir sendiri, memutuskan sendiri, oh saya harus memperbaiki hasil hasil terjemahan saya, oh saya harus begini dari hasil, dari input yang diberikan di video misalnya ya. Jadi harus punya kemampuan untuk memutuskan sendiri. Kalau kalian tidak punya kemampuan memutuskan dengan diri sendiri, saya harus begini gitu ya, itu kedepannya sulit untuk bisa apa ya, berkembang di bidang yang mungkin kalian nggak punya minat gitu di situ gitu, atau minatnya udah menipis gitu ya. Kita kan nggak tahu nanti kalian bakal kerja di bidang yang kayak gimana gitu. Siapa tahu yang syukur-syukur di bidang yang kalian minati kayak saya gitu ya, saya senang banget bisa jadi fasilitator orang belajar gitu ya. Tapi kadang kita juga dikasih kerjaan yang kita tuh nggak suka gitu ya. Jadi gimana caranya supaya kalian itu minimal di mata kuliah ini juga, saya nggak terlalu strict dalam menilai bahasa Jepang kalian ya, nggak terlalu inilah ya, udah namanya juga masih belajar, nggak apa-apa. Tapi bisa kerja atau enggak gitu, dasarnya itu kan udah ada nih, setiap minggu tuh harus ada kerjaan gitu. Tapi
kalian nggak menyelesaikan. Nah itu ya silakan dipikirkan lagi, dipikirkan. Mungkin kalian juga udah ngerti sebenarnya ya. Saya juga ngomong kayak gini juga dilema juga sebenarnya. Ngasih tahu sesuatu yang udah kalian ketahui gitu. Itu nggak enak ya. Itu dah pokoknya. Ada yang mau ngobrol? Nggak apa-apa ya. Jadi di sini yang punya hak untuk ngomong itu bukan saya aja. Saya ngomong terus itu karena supaya ya ada yang diomongin gitu. Kalau kuliah diem semua ya kan seru juga sih kayaknya. Ada yang mau ngobrol mengenai perkuliahan selama ini? Silakan. Saya tadi yang pembukaan resto Marugame itu kan katanya orang Osaka yang saya itu berarti pakai gansai pen atau Iya. Sebenarnya iya, makasih Tegar. Ada lagi pertanyaannya? Oke, sementara itu dulu kali ya. Waktu Marugame Seimeng itu dia orang Kansai, tapi waktu ngobrol sama saya dia pakai dialek biasa, Hyojungo ya, pakai standar. Tapi ya kadang sedikit-sedikit keluar gitu. Tapi ya bukan yang susah-susah sih, masih bisa kelihatan ya, maksudnya masih bisa ke handle. Dan karena Marugame Seimeng itu kan ya berkaitan sama masak yuderu gitu ya, terus nampung kakaru gitu kan yang berkaitan sama hal itu, jadi nggak begitu sulit sih, nggak apa namanya, saya pikir kalian juga pasti bisa. Ada lagi yang mau ngobrol? Silakan. Oke, Tegar kayaknya ininya sinyalnya ya. Oke, makasih Tegar. masih sensei? Oke, sama-sama. Terus kalau pengalaman cerita lagi ya, pengalaman saya nerjemahin buku, udah pernah nerjemahin tentang blueberry waktu itu, terus nerjemahin manual pabrik itu udah sering banget dulu ya. Apa namanya, pernah di masa tertentu saya tuh pemasukannya berlipat-lipat daripada pemasukan saya di kampus ya. Mengalami itu senang banget sih, bisa dapat kerjaan kayak gitu ya. Terus nerjemahin apa lagi ya, ini interpreter itu tentang kereta dulu, waktu di Jepang ya. Jadi ada petugas karyawan PT apa itu komuter Indonesia ya, yang menangani komuter di Jakarta. Dia datang ke Jepang di pusat ini pelatihan untuk itu ya, perkeretaapian di daerah Saitama. Terus mereka belajar di situ gimana caranya menangani gerbong baru yang akan dikirim, bukan gerbong baru sih, maksudnya gerbong yang akan dikirim ke Indonesia. Jadi model baru ya, model baru di Indonesia, tapi sebenarnya udah lama di Jepang gitu. Nomor berapa gitu kalau nggak salah, keretanya 20, saya juga lupa sih. Masalah kelistrikan, masalah pergerakan mesin itu saya nggak nguasain ya. Jadi sambil ngobrol sama si masnya itu yang petugas karyawan PT komuternya itu, saya ya survive-nya begitu, ngobrol, ini maksudnya gimana mas, ini kayak gini pak, gini, oh ya, terus saya terjemahin gitu ya. Jadi komunikasi itu penting banget ya, gimana caranya supaya kita tuh bisa diterima sama orang itu, sama orang yang kadang, kalau ada juga sih yang pernah dengar cerita, ada juga yang usernya tuh jadi malas karena nyebelin gitu yang nerjemahinnya. Ada yang gitu karena mungkin ya kemampuan komunikasi ya. Ada yang kelihatannya sombong gitu ya, ada juga yang nggak dipekerjakan karena sombong gitu, kelihatan sombong ya. Kadang ada yang nggak dipekerjakan karena terlalu memihak ke satu sisi pihak gitu ya. Ada juga yang kayak gitu, yang pernah saya dengar ceritanya dari kemarin ya. Jadi kemampuan komunikasi penting banget sih. Terus pernah juga nerjemahin ini, dulu saya pernah aruba itu di travel agent ya. Pernah ke Filipina, pernah ke India, itu saya Jepang Inggris Jepang, tapi ya Inggrisnya yang
survival English, bukan yang level tinggi ya. Saya ngejual pariwisata Jepang ke orang India, ke orang Filipina ya, ke orang Indonesia juga sih. Terus pernah di bidang makanan, pernah nggak ya? Saya lupa. Ya, semua pengalaman itu menyenangkan ya, enak gitu kalau udah biasa. Makanya, tapi awalnya yang susah, yang kita perlu penyesuaian banyak gitu ya. Itu wajar banget. Kalau udah bisa melewati itu, ada tahap dimana kita tuh udah tahu gitu ini bakal seperti apa gitu ya. Kalau sudah di tahap itu enak banget sih, bisa nikmatin ya. Tapi ya di semua pekerjaan itu sama, ada momennya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau yang susah-susah ya susah. Ya kayak gitu. Terus pernah juga ini jadi guide gitu ya, kan nerjemahin juga ya. Jatuhnya saya nerjemahin guide-nya orang sana, orang Jepang gitu ke orang Indonesia. Terus pernah dapet tip ya, dikasih itu sama ibu-ibunya yang wisatawannya ya, orang Indonesia, baik banget tuh. Ini Mas Hari, ini untuk tipnya, makasih ya seminggu ini gitu. Dikasih 4 lembar, saya pikir 4.000 yen ya. Ternyata nolnya tambah 40.000 yen, jadi seneng banget sih waktu itu. Iya, wow. Ternyata bukan 1.000 yen itu 4-nya, tapi 10.000 yen ternyata. Atau salah ngasih waktu itu ya orang itu. Saya juga masih bertanya-tanya sampai sekarang, itu banyak banget ya buat saya gitu. Jadi seneng gitu ya ketemu sama banyak orang gitu, ngobrol ya, dapat pengetahuan baru. Waktu audit juga yang di pabrik fiberboard itu kebetulan di Palembang ya, jadi saya bisa jalan-jalan ke Palembang ya, bisa tahu tentang audit, jadi apa saja yang perlu diperhatikan di audit perusahaan itu ya, jadi bisa saya aplikasikan ke pekerjaan saya sekarang gitu, apa yang harus diperhatikan, karena sama aja pada dasarnya. Jadi kadang tumpukan pengetahuan itu tuh bikin saya bisa, mungkin ya saya ngerasa pede kalau misalnya saya misalnya kerja di perusahaan Jepang gitu ya, mungkin bisa sih di bagian misalnya manajer quality control gitu ya, saya pede sih karena rata-rata pengetahuannya begitu sama gitu ya, apa yang simple sebenarnya, tapi kadang orang tuh karena kondisi pekerjaan jadi kelihatannya ribet gitu ya, gitu. Itu yang saya alamin sih. Oke, itu sorry hari ini banyak cerita tentang diri saya sendiri. Kemarin-kemarin saya pikir kan mungkin saya kurang cerita pengalaman diri saya sendiri kali ya, jadi saya hari ini saya cerita sedikit lebih banyak. Oke, itu yang ingin saya sampaikan hari ini ya. Jadi tentang tugas, mohon diperbaiki lagi kinerjanya. Terus bahasa Jepang tuh ya susah, apalagi mau jadi penerjemah ya. Tapi kalau misalnya mata kuliah ini dibikin susah lagi, ya repot gitu. Makanya saya berusaha agak longgar ya, nggak terlalu inilah ya, ngobrol santai gitu sambil kalian ngerjain. Kemarin juga saya nggak menuntut kalian nerjemahin, tapi syukur-syukur ya udah jadi gitu ya, nggak apa-apa sambil kalian tulis gitu, itu ya bagus ya. Jadi kemarin itu cuman minta tulisin ininya kendalanya, jadi mohon maaf kalau misalnya instruksinya nggak jelas, jadi saya harus gimana nih gitu ya, nerjemahin atau enggak gitu ya, mohon maaf. Tapi pada dasarnya nanti setelah ini ya saya minta kalian nerjemahin sih. Jadi kedepannya juga ada satu tugas lagi yang sejenis, jadi nanti siap prosedurnya sama ya gitu. Oke, itu yang mau saya sampaikan hari ini. Nah terus selanjutnya, sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau dikomentari dulu? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah selanjutnya adalah kita ngobrol tentang hasil kerja, bukan hasil kerja,
pengalaman kalian menerjemahkan video saya kemarin ya tentang kata sambutan. Saya sudah minta kalian untuk menuliskan kendalanya. Nah, silakan kalian bisa cerita berdasarkan apa yang sudah kalian kerjakan di tugas Google Classroom kemarin, ya. Apa aja yang silakan bisa curhat, bisa komplain ke saya kok jedanya dikasihnya itu kan ada setiap kali saya ngomong ada jedanya ya. Itu pura-puranya ya kalian lagi nerjemahin gitu. Itu jedanya gimana? Bisa dibilang cukup atau enggak? Nggak cukup sih Teh. Soalnya lihat videonya aja udah ini sih Teh. Udah Udah panik shock ya? sama bahasanya Teh. Oke, sip, Iya, sip. sopan. Ya, makasih. Udah panik ya? Iya benar Sensei. Soalnya Oke. biasanya kan apa sih kayak kita bikin kalimat di NKRNOR atau di Hyoge kan pakai bahasa sehari-hari juga kan nih Sensei. Terus tiba-tiba harus pakai bahasa sambutan. Iya. Kayak kemarin tuh lumayan ini sih bikin panik. Kemarin itu ada yang bisa sampai ngerekam loh. Ada satu mahasiswa, saya seneng banget sih dengernya ya. Bukan mau gimana ya, tapi saya jadi tahu bentuk struktur bahasanya seperti ini gitu ya. Ada yang bisa ngerekam suaranya doang, bukan video ya. Itu yang terjadi adalah yang terjemahan yang dihasilkan itu literal translation ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih gitu, arigato iitai desu gitu. Itu mungkin dari sisi bahasa Jepang, orang Jepang ya, mungkin kok gitu sih, tapi itu udah satu capaian yang bagus loh ya. Jadi bukan, walaupun ini kalau zoomnya berakhir nanti mohon gabung di linknya sama ya. Jadi sama sekali apa yang kalian hasilkan itu bukan saya masih kurang bagus ya, mungkin ya kalau dibandingin sama yang profesional ya mungkin masih jauh, tapi itu udah capaian yang bagus banget kalau menurut saya ya. Jadi walaupun masih sederhana, itu paling nggak sudah bisa menyampaikan, sudah tersampaikan gitu loh. Jadi mohon kalau mengerjakan tugas itu ya harapan ada boleh, tapi ya namanya ada kenyataan juga ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya belum sesuai dengan harapan kita sendiri, nggak apa-apa, itu sudah mencapai sesuatu yang bagus banget buat saya, bisa walaupun literal translation ya. Joy itu ditranslate juga kan. Itu juga susah loh. Melinjo itu ya susah, nggak ada di tempat lain kayaknya. Mungkin ada tapi nggak dikenal mungkin ya. Kan adanya kalau di Jepang kayaknya nggak pernah lihat melinjo ya. Yang makan melinjo orang Indonesia aja kali ya. Melinjo toyu peanuts kara dekita senbei desu gitu ya. Jadi mau nggak mau harus di breakdown itu konsepnya gitu, nggak ada konsep yang sama dengan ini gitu ya kan. Kadang memang harus begitu, jadi bukan berarti kalian nggak punya pengetahuan bahasanya ya, karena memang sih ada juga yang karena kita nggak tahu istilah khususnya, jadi mau nggak mau kita harus konsepnya itu kita definisikan ulang gitu ya, disusun ulang gitu dengan cara yang kayak tadi ya. Kore wa emping desu, emping toyu no wa senbei desu. kono senbei wa melinjo toyu buah ya, mi kara dekita senbei desu. Sono mi wa digeprek gitu ya, digetok. Kadang ya begitu ya, kendalanya kalau misalnya nggak nemu istilah khusus itu. Saya juga pernah ngalamin yang sama waktu nerjemahin tentang perkeretaapian ya. Mau nggak mau saya pakai literal translation karena ya udah nggak nemu yang saya nggak menguasai, jadi ya begitu jadinya ya.
kadang seperti itu. Oke, sorry, jadi emping ya. Ya, jadi kemarin itu kemarin itu baru pertama kali saya bikin video itu. Gimana menurut kalian? Udah terlihat sebagai bahan ajar yang terlihat profesional atau belum? Karena baru pertama kali itu ada bagian yang saya lupa kasih jeda gitu. Sorry, silakan Tegar. Nggak sudah sensor ini videonya sudah ya kita benar jadi sensor gitu. Oh, udah jelas ya paling enggak. Jadi itunya. Iya. Karena baru pertama kali sebenarnya ada yang saya lupa kasih jeda. Makanya saya ambil jedanya itu saya cut ya. Bagian yang angguk-angguknya gitu saya ngambil dari bagian yang lain, saya pindahin gitu ke situ. Mungkin kalian nyadar ada bagian yang kepotong-potong gitu ya. Jadi jedanya masih terasa singkat ya. Gitu. Nah, ini saya harap bisa yang lain juga bisa cerita ya pengalamannya. Kita berbagi pengalaman yang sama sebenarnya. Terlepas dari kalian bisa atau enggaknya ya maksudnya, tapi kita berbagi pengalaman yang sama. Saya pikir semua bisa cerita, bukan cuma Tegar aja, bukan cuma Desi aja, bukan cuma Rizky aja ya. Jadi kalian semua bisa cerita sebenarnya. Silakan, saya pengen dengar ceritanya. Tante, Ya, maaf ya saya sebelumnya tadi itu yang kata emping itu kan dikeprek gitu ya, melinjo. Nah saya bingung, kayak misalkan ayam geprek juga kan dikeprek. Itu diterjemahinnya tuh dipukul apa ditinju apa diapain ya Sensei, karena kan geprek itu bahasa informal bukan? Iya, bingung ya. Apa tuh Iya ya? Sensei. Iya, ada juga istilah ini sih. Kenapa Tegar? Pakai panci mana nggak? Pakai panci sarero gitu ya, kayak dipukul gitu ya. Kalau panci suruh tuh begini ya. Iya, berarti ayamnya ditonjok dong. Ayam jangan ditonjok ayamnya, kasihan. Nanti ayamnya dibius dulu gitu ya, kita siksa dulu baru dimasak, nanti kesannya kan gitu. Kasihan amat ayamnya, ditonjok-tonjok dulu baru dimasak. Iya, kalau misalnya nama makanan itu kayaknya begitu aja, nggak usah diterjemahin ya. Ayam geprek tuh ryorides. Kihong tek ini misalnya ya, ini itu ayam goreng sebenarnya, cuman setelah digoreng itu ditekan gitu ya. Ada istilah mungkin bisa juga pakai tsubusu ya. Tsubusu itu kayak menghaluskan juga bisa sih, atau menekan gitu ya. Menekan juga bisa kan, kita nggak digetok gitu langsung, kan cuma ditekan gitu ya ayam geprek itu ya, nggak beneran digeprek. Berarti untuk menerjemahkan dikeprek itu bisa kayak diperhalus apa dipencet beda itu dipencet. Iya, mungkin kita mencerminkan apa yang terjadi sama ayam itu ya, maksudnya ditekan gitu ya. Osarete sambar nohoni oshite dasu tuh. Jadi disajikan dengan sebelumnya tuh ditekan ke sambal gitu ya. Jadi ya bisa. Jadi nama ayam geprek sih ayam geprek aja, tapi kita bisa ngejelasin proses terjadinya ayam geprek itu bagaimana gitu ya. Nggak usah ya, jadi nggak usah maksa osareta furaido chicken des, nanti repot juga sih ngedengernya ya. Betul Sensei. Ya, makasih. Hai Sensei, arigatou Ya, gozaimasu. sama-sama. Silakan yang lain mau cerita apa lagi tentang kemarin kata sambutan, barangkali ada yang mau komplain, boleh. Saya mau cerita saja. Ya, silakan Tegar. Yang kemarin sih pertama kalinya tahu video kayak gitu, dia senang nih, tadi katanya benar ada kerjaan.
misalnya tugas yang kayak kerjaan gitu dan kegiatan gitu kan, Oke. kayak wah enak nih apa nih apa nih apa namanya, nggak pakai tema apa apa gitu kan, sudah cuma sambutan doang, tapi kayak kita tuh udah siap dan sih kayak udah siap gitu, tapi pas praktek gitu kayak pas lagi bagian pas udah itu gitu kayak aduh ini hancur banget kayak gitu. Oke, makasih Tegar. Ya, jadi di tugas kali ini saya itu saya pertamanya mikir gimana nih supaya bisa dapat pengalaman interpreter gitu ya. Kalau nyari di video lain kan susah ya, jadi mau nggak mau ya udah saya buat aja sendiri gitu ya daripada susah nyari-nyari gitu. Saya buat itu dengan tujuan bukan pengen lihat kalian syukur-syukur bisa nerjemahin dengan baik ya, itu saya senang banget sih kalau udah bisa ya, senang banget. Tapi nggak bisa juga nggak apa-apa, maksudnya ada pengalaman gitu yang saya harapkan. Pengalaman deg-degannya ada nggak? Ada Dari ya? awal sampai akhir sensei. Ada ya? Iya, itu yang saya pengen kalian rasakan gitu, bukan rasain lo bukan tapi oh gini deg-degannya gitu, literally bener-bener apa lost in translation itu ya bener-bener kalian alamin gitu ya. Terus kebingungan itu ya saya pikir rangsangan yang bagus ya. Jadi kebingungan, ketakutan, kekhawatiran itu dalam porsi yang seperti kemarin itu saya pikir bagus untuk proses ini ya, memahami kondisi, oh kayak gini ternyata kalau nggak siap ya. Nah terus saya pengen tahu dalam kondisi tersebut kalian ngambil solusinya tuh gimana, kalian memikirkan solusi apa supaya kalian bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Ada yang bisa cerita nggak? Apa aja boleh, misalnya sensei saya pause dulu supaya sensei nggak lama biar senseinya diem dulu gitu. Atau ada yang lain, silakan bisa cerita. Ada yang memo nggak? Bikin catatan gitu? Dan saya sensei. Oke. Susah nggak bikin memonya? Daripada kayak denger kan kayak misalkan sensei ngomong apa nih, saya kan nggak hafal banget, nggak inget banget kan, jadi kayak lebih enak di memo sensei. Cuma ya jadi lebih lama kalau Oke. gitu. Iya. Sip, makasih Rizky. Iya, jadi itu memo itu salah satu strategi untuk supaya kita nggak kehilangan ini ya, momen ya, kehilangan informasi gitu. Itu yang salah satu yang sekarang juga saya selalu nggak lupa, yaitu selalu setiap menerjemahkan ya itu nggak pernah lepas dari alat tulis ya. Jadi walaupun saya sebenarnya nggak terlalu pinter gitu bikin memo, saya orangnya bukan orangnya itu kan, nggak boleh bilang gitu ya, saya orangnya kayak gini, itu kayak mendefinisikan diri sendiri, nggak boleh. Jadi saya cenderung ini ya lebih suka denger, lebih suka audio visual gitu. Kalau tactile itu agak susah, jadi nggak sinkron gitu. Kadang saya nggak bisa multitasking mungkin ya. Jadi selama ini walaupun saya masih belajar, saya juga ngambil memo ya. Kadang tulisan saya itu udah acak adut ya, nggak bisa kebaca, oh ini apa tadi gitu ya. Ada juga yang begitu, jadi memang perlu belajar. Ada orang yang bisa langsung memo ya, ada juga yang perlu penyesuaian kayak saya misalnya ya, perlu belajar lagi dikit-dikit gitu ya. Jadi memang ada seperti itu. Yang lain gimana? Bisa ada solusi yang lain mungkin, strategi yang lain? Kalau memo seperti itu biasanya kan saya kita tulis dulu terus kita baca. Itu bagi orang Jepang itu ngerasa lama nggak sih? Pernah dapat komplain seperti itu nggak sih? Saya pikir enggak sih ya, sejauh ini saya belum pernah dikomplain karena lu nulisnya kelamaan gitu ya, nggak pernah sih. Tapi ya sekali pernah, karena dulu saya pernah dapat pekerjaan yang susah banget, yang
saya meremehkan pekerjaan itu ya. Waktu itu saya mungkin pernah cerita juga sih tentang konferensi pers tentang dua perusahaan yang joint venture gitu. Itu saya nggak bawa memo, nggak bawa alat tulis, hancur saya di situ, mampus. Keluarlah angka-angka 1 miliar, 1 triliun gitu. Waduh, pusing udah. Mampus di situ saya udah bener-bener kehilangan ini momen ya, kehilangan momen. Terus yang lain sih masih bisa ke handle, cuman untuk yang bagian penting tentang modal perusahaan, tentang angka-angka itu udah hancur di situ. Walaupun tersampaikan akhirnya pakai kertas apa gitu saya ambil ya. Jadi di situ saya merasakan saya udah nggak pernah lupa lagi alat tulis sejak itu sih. Ya. Sejauh ini belum pernah dikomplain sih terlalu lama nyatet gitu ya. Gitu. Oke. Makasih Aldi. Berarti Ya. udah macam bidang udah pernah sensei alaminya sih ya untuk penerjemahan seperti itu sih. Untuk nerjemahin ya dibilang hampir banyak bidang juga enggak sih. Manufaktur juga terbatas kayak fiberboard yang tadi saya cerita, terus spare part mobil ya kemarin waktu di Jepang tentang kereta, jadi terbatas juga, nggak semua bidang juga sih sebenarnya. Cuman kadang kalau misalnya udah sering dapat kerjaan ya itu kadang nggak beda jauh ya, maksudnya kita bisa generalisasi gitu loh akhirnya gitu. Jadi nggak sesusah yang terdengar gitu ya sebenarnya. Ada momen-momen seperti itu juga, saya merasa kayak mudah gitu ya, nggak terlalu susah lagi gitu karena ya sudah terbiasa gitu, bukan berarti gimana gitu ya. Kalau untuk yang bidang baru yang biasanya saya mau ada job bidang baru seperti itu, kalau untuk tips-tips untuk ketika kita mau nerima job itu gimana sih itu yang baru? Soalnya kan kalau saya pribadi nerjemahin, tapi kalau kayak kira-kira saya nggak pertama kali itu saya nggak berani gitu sih. Oke, iya. Insecure tuh saya nggak berani ngambil gitu. Oke, sip. Makasih Aldi. Ya, kalau saya karena motivasinya adalah dorongan ekonomi ya. Jadi saya udah nggak milih-milih kerjaan. Saya nerima apa adanya, yang datang ke saya terima gitu. Jadi karena butuh duit ya. Jadi saya mau nggak mau survival mode-nya harus jalan gitu. Jadi persiapannya pertama yang sering saya lakukan yaitu ya research dulu, kayak misalnya waktu itu fiberboard ya, saya cari tahu dulu. Pertama tanya dulu ke kliennya ya, ke perusahaannya, ada nggak materi yang bisa saya pelajari dulu tentang fiberboard gitu. Terus kalau lewat agentnya lah tanyakan materi untuk terjemahannya. Terus kalau nggak ada fasilitas seperti itu, saya cari tahu sendiri lewat internet ya, belajar fiberboard itu apa, ISO 9000 berapa itu apa sih, standar untuk apa gitu ya. Saya belajar dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesia, semua saya lihat ya. Walaupun nggak rinci banget saya baca semua, enggak, tapi ya ada momen saya tuh memang melihat secara keseluruhan dulu. Terus dulu juga yang kereta juga saya cari tahu dulu tentang istilah-istilahnya, kan ini ya beda banget sama mesin-mesin yang lain gitu. Jadi bener-bener tapi syukurnya itu ya tentang kereta, kalau nyari tahu di bahasa Jepang itu banyak, karena banyak mania kereta, orang-orang yang fans yang suka banget sama otaku ya, kereta Densha otaku itu banyak banget di Jepang, yang mereka tuh bikin artikel gitu tentang kereta. Jadi saya banyak tertolong sih dari situ ya, tentang mesin-mesinnya, tentang jenis-jenis kereta apinya gitu. Terus dulu apalagi ya tentang hukum, dulu saya pernah nerjemahin hasil BAP. Apa itu BAP? Berkas penyelidikan gitu ya.
itu juga ada istilah-istilah hukum yang dari bahasa Jepang itu konsepnya di Indonesia itu nggak ada konsepnya di bahasa Jepang gitu. Di Jepang, di hukum Jepang nggak ada. Jadi saya harus cari tahu di departemen hukumnya Jepang, cari di situ, belajar ya. Belajar dulu, terus waktu itu bukan interpreter tapi translator, jadi ada waktu buat belajar dengan cukup banyak ya. Jadi saya pelajari dulu seperti itu. Jadi mau nggak mau harus mempersiapkan seperti itu. Ya, Makasih Sensei. ya sama-sama Aldi. Jadi kadang ada interpreter atau translator yang ngambil job itu, ngambil pekerjaan sesuai bidangnya, ada yang begitu. Jadi supaya reputasinya nggak ini ya, nggak rusak karena satu kerjaan yang dia nggak kuasai gitu. Ada yang begitu. Tapi kalau saya karena tuntutan ekonomi, apa aja saya hajar. Oke, tapi ya dari situ banyak belajar sih ya. Alhamdulillah. Jadi saya juga bisa cerita kayak gini ya. Dulu pernah gini, yang pernah itu, yang pernah apa gitu ya. Jadi variasinya ada gitu. Ya. Iya Sensei, waktu itu kan saya pernah coba ngambil ya bidang. Nah itu tengah jalan itu kayak blank, nggak ngerti sama sekali gitu. Kayak udah pengen pulang aja rasanya. Iya, iya, iya. Jadi Iya. sejak itu kayak mau yang lain itu nyari juga malas. Jadi trauma ya. Yang satu banget ya trauma kayak. Iya, iya, iya. Orang bodoh diliatin serampan sih. Iya, iya, iya. Momen itu juga ada sih pasti ya di semua penerjemah itu. Tapi ya kadang saya udah nggak bisa malu lagi gitu. Nggak ada ruang di hati buat aduh malu, aduh trauma gitu, nggak ada. Pokoknya saya harus cari gitu namanya uang. buat keluarga saya kan gitu motivasinya. Jadi dengan dorongan itu ya mungkin dorongan masing-masing orang beda ya. Tapi ya itu yang membuat saya bergerak dan udah nggak ada waktu buat trauma, udah nggak ada waktu buat malu gitu. Pokoknya kalau ada ambil gitu ya, gitu. Jadi masing-masing beda ya. Jadi Aldi juga mungkin bisa nemuin satu hal yang bisa menggerakkan Aldi lagi buat berani ngambil gitu ya. Mungkin bisa diantisipasi dengan sebelumnya research dulu ya. Seperti itu sih. Oke. Ya, semoga bisa bisa pulih dari traumanya. Iya, iya, iya. Ada sih pasti ya di semua interpreter, di semua translator pasti ada yang seperti itu. Ya, kalau misalnya dari situ susah ngambil lagi ya carilah motivasi yang lain apa gitu ya supaya bisa ada keberanian lagi ya. Soalnya kalau nggak nyemplungin diri sendiri ya kita susah ya buat berkembang ya, nggak ada momen buat berkembang lagi, susah gitu. Oke, makasih Aldi sudah share ceritanya. Silakan yang lain ya, makasih. Ada yang mau cerita lagi? Oke, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada sedikit saya ulas yang kemarin, mohon maaf agak di bagian terakhir. Ya, kemarin yang ini ya, yang terhormat begitu ya, susah ya. Apa udah muncul? Sudah selesai. Oke, makasih, sip. Jadi kadang memang ada konsep-konsep yang di bahasa Jepang itu nggak ada, kayak misalnya yang terhormat gini ya, ini tuh nggak ada kata-kata spesifik. Jadi wajar kalau kalian misalnya bingung dan ini pas nggak ya? Mungkin bahasa Jepangnya ada ya, bahasa Jepangnya ada muncul gitu, tapi sebenarnya konsep seperti ini nggak ada di kata sambutan orang Jepang gitu ya. Jadi bagian ini sebenarnya nggak diterjemahkan secara literal juga nggak apa-apa. Ada yang nerjemahin nggak? Yang terhormat gini. Oke, ya mungkin di kelas lain ada sih yang nerjemahin apa gitu.
Songke Sareru apa gitu ya, tapi ya sebenarnya nggak ada. Terus yang bagian susahnya apa nih di bagian ini? Sebenarnya langsung aja sih ya, kalau kalau dalam bahasa kata sambutan bahasa Jepang, ABC gitu ya. Kabushiki Gaisha, PT itu Kabushiki Gaisha ya. ABC Kabushiki Gaisha. Direktur utama apa nerjemahinnya? Ada? Kenapa? Torishi Mariaku. Ya, Torishi Mariaku apa tuh selanjutnya? Yang paling gampang apa tuh? Sama. Sacho ya, oke ya, itu paling paling gampang mungkin. Sacho boleh ya, atau yang tadi disebut sama Aldi, Tori Shimariyaku Sacho, ini juga ada istilahnya seperti ini ya, Tori Shimariyaku Sacho. Jadi ABC Kabushiki Gaisha Tori Shimariyaku Sacho atau Sacho Tanaka Katsuo sama, gitu aja sih sebenarnya ya. Terus lanjut ke sini. Ini gimana kalian nerjemahinnya? Kizuna dulu ya berarti. Kizuna, ya ini random aja sih. Yayasan? Ada yang tahu yayasan? Dantai. Dantai juga boleh sih. Ada juga mungkin bisa jadi referensi Zaidang ya, ada juga. Terus kalau kepalanya yayasan apa dong? Zaidancho Ya, Zaidancho gitu ya. Hanya saja kalau dalam bahasa Jepang dancho ini kesannya tuh kayak militer gitu ya. Dancho itu kayak kepala geng gitu ya. Jadi nggak umum sih sebenarnya. Ada yang lain nggak? Ada yang terjemahan yang lain? Ada, ini Kaicho juga bisa sebenarnya ya. Kaicho atau Rijicho, ada juga gini. Kalau kepala yayasan ya biasanya Rijicho atau Kaicho ya. Itu bisa jadi Kizuna Zaidang Kaicho atau Kizuna Zaidang Rijicho Sato Mariko sama gitu ya. Nah kalau ini gampang ya. Bapak Eko Cahyono gimana? Dharma Persada Daigaku Bungakubu itu fakultas sastra ya. Nah ini fakultas bahasa dan budaya. Kenapa? Fakultas bahasa dan budaya. Kalau fakultas itu Gakubu ya, Gakubu. Fakultas itu Gakubu. Kalau jurusan itu kan Gaka ya. Kalau fakultas itu Gakubu. Jadi Dharma Persada Daigaku Gengo. Nah, itu ya Gengo. Ya, Bunka Gakubu gitu ya. Berarti kalau kepalanya, dekannya berarti Gakubu. Itu udah ketulis di situ tuh, ada Gakubucho ya. Daigaku Gengo Bunka Gakubu Gakubucho Eko Chayono. Kalau di sini apa? Sama gitu ya. Sama juga boleh, tapi kalau di lingkungan pendidikan kayak dekan, terus dosen gitu ya, apa? Eko Cahyono, sensei ya bisa. Sensei mau nanya nih, Sensei. Ya silakan. Itu apa yang
ini kan ini bisa ya sama Gakubucho-nya itu kalau digabung langsung bisa nggak sih Sensei? Bisa Gengo, Bunka, Gakubucho gitu ya. Iya gitu. Bisa. Oke, tapi kalau saya pribadi cenderung memisahkan supaya runut aja gitu, supaya itu kecenderungan ini sih, kesukaan aja. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke ya. Terus para hadirin yang saya hormati, ini bisa macam-macam sih, ada Goraijo no Minasama. Ada yang lain? Atau ada juga Goraihing no Minasama. Minasana. Ada lagi? Apa lagi ya? Atau yang terjemahan literal juga nggak apa-apa ya. Apa misalnya kono ibento ni kite iru minasama gitu misalnya ya. Itu juga sebenarnya masih nyambung aja. Cuman sedikit ya karena literal ya, jadi sedikit nggak umum gitu. Oke ya. Tapi waktu kita habis ya sepertinya ya. Iya Sensei. Ya, mohon maaf ya. Jadi untuk feedback bagian bawahnya ini kalian bisa lihat di kelas yang lain ya, di kelas B kalau nggak salah ya. Nanti saya kasih linknya ya. Jadi mohon maaf nggak bisa sampai selesai. Nah, tugas selanjutnya adalah silakan kalian perbaiki hasil terjemahan kalian ya. Silakan dicatat. Nanti saya kasih naskahnya. Silakan diperbaiki berdasarkan feedback yang saya berikan di sayang sekali di sini nggak bisa sampai selesai. Nanti saya kasih videonya kelas lain ya. Nanti silakan kalian perbaiki hasil terjemahannya dan silakan disubmit ke Google Classroom yang sekarang sedang aktif ya. Yang tadi barusan saya kasih nilai sih sebenarnya, tapi baru sementara. Nanti silakan diperbaiki hasil terjemahannya, disubmit gitu. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum selesai? Sensei, Ya. itu buat untuk pengumpulan apa namanya tugas yang ini yang baru. Nanti Sensei bikin upload ulang atau kan nanti uploadnya submitnya di uploadan yang sebelumnya itu yang udah dinilai. Yang udah dinilai aja, yang Google Classroom yang terakhir ya. Jadi 2 kali. Iya, Ya, betul. Hai, arigatou gozaimasu. Oke, terima kasih Desi. Ada yang lain yang mau tanya? Oke, baik. Kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, saya agak banyak ngomong hari ini ya, jadi nggak sampai ke feedbacknya. Tapi nanti silakan lihat dari kelas yang lain, terus perbaiki hasil terjemahannya, terus disubmit. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih udah ngobrol hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare-sama desu. Bye-bye. Ya, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Arigatou Terima gozaimasu. kasih. Otsukare-sama. Saya tutup ya. Oke. Hai.失礼します。